Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Adi Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga yang nonton video saya yang sakit dan segala penyakitnya dan panjang umur, guys. Oke, jadi di video kali ini saya terjumpa salah satu video dengan video akak nih, seorang Indonesia tapi berkawin dengan orang Indonesia dengan orang Malaysia dekat sana, guys. Dan dia sekarang duduk dekat Malaysia dan alhamdulillah kehidupannya dekat sana meskipun sederhana tapi mereka sangat bahagia dekat sana. Tetapi guys, dekat sini videonya dia bercerita tentang dia dikecam macam itulah sebab dia berkawin dengan orang Malaysia macam itulah. Oke, jadi macam ni guys. Jadi tak semua orang Malaysia, orang Indonesia itu dengki dengan orang Malaysia macam itulah, dan tak semua juga orang Malaysia ini membalas balik ataupun jahat balik kepada orang yang jahat kepada ataupun yang dengki macam itulah. Tetapi dekat sini yang kita perlu digarisbawahi, tidak semua orang Indonesia itu jahat ataupun dengki macam itulah. Tapi yang belum ke Malaysia ataupun yang belum pernah merantau ke sana ataupun yang belum pernah tengok Malaysia macam mana ataupun belum pernah merantau Malaysia macam mana ataupun belum pernah kenal dengan orang Malaysia macam itulah. Sebab kita boleh, sebab warga negara sendiri, warga negara Indonesia sendiri yang cakapkan kalau IQ orang Indonesia tu macam mana macam itulah. Meskipun berpendidikan tapi suka sangat dengan berita-berita hawak dan juga channel-channel yang memprovokasi, yang suka antara Malaysia dan Malaysia ini gaduh macam tu lah, guys. Oke, jadi dekat sini kita tengok dulu videonya macam mana, sebab kita pun penasaran juga sama dengan saya dulu yang saya rasakan masa saya kerja di Malaysia. Banyak kecaman, inilah kerja ke sana lah, kenapa kerja ke sana lah macam tu. Macam tak suka sangat dengan Malaysia macam tu lah, guys. Ini yang dengki sangat dengan Malaysia ini orang yang pernah pergi ke Malaysia tapi dia gagal dan dia dapat sebab dia melanggar aturan dan dia kena polis atau dia hantar balik macam itulah. Itu menimbulkan rasa benci dalam hatinya. Dan ataupun juga orang yang belum pernah ke Malaysia, belum kenal dengan orang Malaysia, tetapi dia mengetahui Malaysia itu melalui channel-channel yang suka memberitakan hoak macam itulah. Seperti macam yang pernah kita bahas dulu ataupun kita tengok dulu macam itulah. Ada Bang Kapten pun juga pernah tengok channelnya macam mana sebab dia suka antara Indonesia dan Malaysia ni gaduh, guys. Oke, jadi biar tak lama-lama lagi kita macam mana videonya kita tengok dulu bersama-sama, guys. Oke. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang ya, guys ya. Ini masih pukul 10.30 hari Kamis. Oke, jadi seperti biasa kan, guys, kalau kita tengok dekat rumah susun ataupun rumah flat macam ni kan, pasti parkiran keretanya selalu rapi dan semuanya kereta dekat sini, guys. Jadi kita jarang tengok motor-motor dekat sini. Motor tu cuma berguna hanya untuk yang pakcik-pakcik ataupun yang sudah student ataupun sekolah menengah macam tu lah. Oke, kita lanjut. Nanti pukul 11 nak ambil Rapi anak sangat sekolah ni. ya, guys ya. Ini Kemas. ada jual sayur keliling naik lori ya, guys ya. Ini naik lori jual sayur keliling. Ojo sayur. Tapi saya tak pernah beli kat sini ya, guys ya. Sama Kalau macam tak pergi di kampung saya pun pasar dah ataupun banyak. pergi kedai Aceh. Odong-odong namanya, guys. Itu. Oke. Di video kali ini saya nak sedikit apa namanya? Sedikit cerita, guys ya, tentang pengalaman saya selama saya berkahwin dengan suami saya macam mana gitu, guys ya. Hampir 15 tahun saya berkahwin dengan suami saya. Udah 15 tahun. Nanti saya akan sedikit cerita ya, guys ya, pengalaman saya. Ini masih ada lagi setengah jam, nanti pukul 11 nak ambil kan. Cukuplah untuk setengah jam gitu ya, guys ya. Dan ini suasananya tu panas sangat ya, guys. Ini suasananya panas gila, guys ya. Kesian anak saya sekolah macam mana ni. Dekat sana tak ada hujan nih, guys. Okey, kita sambil cerita dengan duduk-duduk ya, guys ya. Okey, guys ya. Pengalaman saya selama saya berkahwin dengan orang Malaysia ya, guys ya. Sebab ini ya, guys ya. Ini saya cerita dulu. Waktu itu saya pernah tak sengaja scroll aplikasi TikTok ya, guys ya. Itu ada satu artis
TikTok itu yang di Indonesia, artis namanya Fuji, mesti orang Malaysia pun semua tahu lah, sebab hari okey. tu saya tengok dekat komen tu kebanyakan orang Malaysia ya guys yang komen baik-baik tentang Fuji ya guys. Fuji tu sebenarnya tu kalau di Indonesia tu sering dibuli, sering dihujat gitu ya guys. Saya pun tak tahu kenapa, apa salah dia gitu ya guys. Dan ini sekarang bukan pasal bully ya guys ya. Sekarang masalah pasal tentang Malaysia ya guys ya. Sebab apa? Waktu itu si Fuji itu dia buat live, lepas tu ada satu YouTuber Malaysia yang terkenal, apa tak silap namanya Amar ya guys ya. Namanya Amar, siapa saya lupa lah kan. Sebab saya pun tak begitu kenal lah kan. Dia ada satu bagi gift itu memang banyak ya guys ya. Gift itu memang banyak. Lepas tu banyak yang menjodohkan dia dengan si Amar gitu ya guys. Okay. Dan yang paling peliknya itu dekat komen rata-rata orang Indonesia cakap jangan dengan orang Malaysia, nanti macam Cynthia Bella nanti ditinggalkan dengan orang Malaysia tu orangnya tak setia, orang Malaysia tu dia jahat-jahat, suka mempermainkan perempuan gitu ya guys ya. Itu ya guys ya. Bukan ini ya guys, ini saya tengok dekat komen-komen gitu ya guys ya. Dan kalau sebenarnya itu bukan semua orang Malaysia itu jahat ya guys ya. Bukan semua orang Malaysia jahat. Okey, saya berkahwin dengan suami saya itu hampir 15 tahun ya guys ya. Lama juga ya 15 tahun sampai 3 gitu ya guys ya. Saya tak pernah suami saya itu tak pernah pukul saya ataupun menghina saya gitu ya guys ya, atau mencaci maki mencaci maki kau ni gini tak pernah ya guys ya. Ini saya jujur ya guys ya, bukan saya nak backup suami saya itu, bukan ya guys ya, tapi ini memang saya jujur. Walaupun suami saya itu bukannya sekaya orang-orang lain, bukannya dia tu datuk-datuk kan, yang kerjanya bagus, yang hasil duit gajinya tinggi itu, saya jujur tak ada ya guys ya. Saya dengan suami saya tu hidup sederhana, tak ada masalah apa-apa pun dengan siapa-siapa. Lepas tu tak ada masalah dengan keluarga pihak suami saya ataupun keluarga saya gitu, memang tak ada masalah ya guys ya, alhamdulillah ya guys ya. Tapi untuk pengalaman saya selama saya berkahwin dengan suami saya itu baik saja ya guys ya. Jadi bukan semua orang Melayu atau orang Malaysia itu jahat ya guys ya. Bukan semua ya guys ya. Itu mungkin macam artis Cynthia Bella itu mungkin nasib dia kan. Nasib dia mungkin betul sudah takdir. Tak baik atau lepas tu bercerai. Sekarang contoh banyak orang Indonesia yang berkahwin dengan orang Malaysia sampai bertahun-tahun, sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya guys ya. Tak ada masalah ya guys ya. Banyak sekali kawan saya tu ramai ya guys ya, yang berkahwin dengan orang Malaysia tu ramai ya guys ya. Banyak juga. Contohnya tu kawannya kahwin dengan orang Malaysia sama guys. juga ya guys ya. Lepas tu ada Bunda Devi pun sama juga. Lepas tu satu lagi lah, tak payah jauh-jauh. Kalau orang mesti tahu siapa Kakak Sri ya guys ya. Kakak Sri tu YouTuber Indonesia, orang Medan, yang berkahwin dengan seorang India yang dekat Ipoh sana, dekat Sungai Siput sana. Itu memang saya tengok dia bahagia ya guys ya. Saya hidupnya tu bahagia dia ya guys ya. Sebab apa? Sekarang walaupun dia dah pindah dekat Indonesia dan bawa suaminya tu pergi ke Indonesia, tapi tak ada masalah pun, aman-aman saja kan. Tak ada lah sampai gini-gini gitu ya guys ya. Kalau saya tengok YouTube-nya lah kan. Dan jadi apa salahnya gitu? Kenapa orang tu tak suka gitu ya guys ya. Kita ni berjodoh, jadi kita ni pun tak ini kan. Kalau tapi nyatanya saya selama saya tinggal di Malaysia, selama saya berkahwin dengan suami saya tu, alhamdulillah saya pun ibaratnya tu makan pun tercukupi kan. Walaupun dah tak hari-hari ibaratnya ni kan, kadang-kadang ya makan ayam, kadang-kadang makan ikan, kadang-kadang makan telur, kadang-kadang makan nasi goreng, kadang-kadang makan daging. Tapi setidak-tidaknya saya boleh merasakan makan sedap tu
hanya di sini ya guys ya. Ini bukan saya memburukkan apa-apa ya guys ya. Tapi untuk pengalaman saya selama saya dulu saya waktu di Indonesia itu sangat-sangat susah ya guys ya. Sangat-sangat susah. Nak makan daging pun kena tunggu setahun sekali. Ini saya jujur ya guys ya. Makan daging tuh hanya setahun sekali kalau time raya haji ya guys ya. Itu pun kalau dapat ya guys ya. Kalau tak dapat tak makan gitu. Kalau nak makan tuh susah apa namanya, ibaratnya mak bapak saya tuh dulu ibaratnya tuh hari ini kerja, hari ini yang makan. Kalau hari ini tak kerja tak dapat, tak boleh makan. Gitu ya guys ya, ibaratnya lah kan. Ini bukan saya semua seluruh Indonesia susah, itu bukan. Ini menceritakan tentang kehidupan saya waktu saya di Indonesia itu. Memang saya jujur ya guys ya. Memang saya jujur. Saya dekat Indonesia saya tak pernah naik kereta. Takat naik motor, basikal kan. Tapi alhamdulillah kat sini pun saya dah boleh naik kereta, dah boleh bawa bawa motor. Kalau di Indonesia saya jujur takut naik motor gitu ya guys. Sebab apa? Tahu sendiri jalan itu pun ramai. Lepas tu bila ini sebab saya tu macam trauma itu. Sebab dulu saya pernah dekat Indonesia waktu tahun 2000 berapa saya lupa. 2009 saya dekat Indonesia pernah accident juga pernah ya guys ya. Dan itu angkara naik motor. Jadi sampai sekarang tu saya terbawa-bawa, kadang-kadang takut. Tapi dekat sini itu kalau cara naik motornya itu macam mentaati gitu ya guys ya. Dekat sana tu macam ugal-ugalan gitu lah. Ugal-ugalan? Bahasa Jawa tu ugal-ugalan. Dia macam marpe lah guys. Jadi memang perbezaannya tu kat sana tu saya takut. Memang saya jujur saya takut ya guys ya. Tapi alhamdulillah kat sini tu okey, tapi kadang-kadang pun ada rasa takut juga kan. Dan itu, dan ingat ya guys ya, bukan semua orang Malaysia itu jahat ya guys ya. Bukan semua orang Malaysia itu tak setia. Ini pengalaman saya, walaupun suami saya itu sudah umurnya tu dah 52 ya guys ya. Jujur ni umur suami saya tu 52. Tak apa, jodoh kan. Dia pun ada anak sebelumnya kan. Dia pun ada anaknya pun semua dah kahwin. Dan ada cucu pun ada ya guys. Jadi kita ni redo dengan apa namanya, dengan jodoh gitu ya. Alhamdulillah saya mendapatkan suami, walaupun suami saya tu tak sekaya dengan orang-orang, tapi dia sangat-sangat penyayang ya guys ya. Dia setia, penyayang dan baik ya guys ya. Jadi saya bukan nak membackup atau nak ini ya guys ya, bukan nak membackup atau iyalah sebab suaminya sendiri dipuji ya. Itu bukan ya guys ya. Ini memang saya jujur dari hati saya ya guys ya. Jadi tak semua orang Malaysia itu jahat ya gitu ya guys ya. Jadi janganlah sampai dekat komen-komennya si Fuji itu jangan Fuji, jangan berkahwin dengan berkahwin dengan orang Malaysia. Orang Malaysia tu nanti nasibnya macam Cynthia Bella gitu. Sebab artis tahu sendiri kan, tahu kan Cynthia Bella itu kan dulu pernah kahwin dengan orang Malaysia kan. Nah itulah jadi kenapa semua macam tu cakapnya gitu ya guys ya. Jadi semua tu tak apa namanya, tak semua orang Malaysia itu bukannya jahat ya guys. Tak semua ya guys. Memang ada kan. Memang ada. Maaf goyang-goyang saya sebab saya pakai tangan ya guys. Memang ada ya guys ya. Memang ada yang tak setia, ada yang jahat tu memang ada, tapi tak semua gitu ya guys ya. Itulah pengalaman saya selama saya berkahwin dengan suami saya. Suami saya memang jujur tak pernah ini. Kenapa tangan aku gemetar itu? Gitu ya guys ya. Oke guys, jadi kita dah tengok sama-sama dekat sini videonya tadi. Jadi akak ni bercerita pasal sebab dia kahwin dengan orang Malaysia, bercerita pengalaman hidupnya macam mana dan macam ni kan. Tapi pernah juga ya, saya memang kalau ada tulisan Malaysia ataupun kata Malaysia, kalau kita berkawan dengan orang Malaysia pasti ada je anti Malaysia itu. Netizen Konoha yang anti dengan Malaysia itu suka sangat mengkecam ataupun menghina ataupun suka sekali komen-komen teruk dekat video-video kita, semacam tak suka sangat macam tu lah. Kenapa ya? Kenapa saya tanya kenapa? Korang belum pernah ke sana, okey je, okey tak kisah. Belum pernah ke sana pun korang pasti belum tahu juga, dan korang terpengaruh ataupun terprovokasi dengan
video ataupun channel-channel yang suka memberitakan hoax Indonesia dan Malaysia perang lah Indonesia dan ini beginilah begitulah macam itulah. Dekat sini bukan membanding-bandingkan ya, tapi dekat sini pasal komentar yang sangat dengki sangat dengan salah satu pihak macam itulah. Dekat sini saya bukan bilang kenapa, tapi tak semua pihak orang Indonesia tuh suka komen macam tu, tapi ada juga yang berkomentar yang ada dekat sini di komentar-komentar video saya itu ada orang yang Melayu Kalimantan macam tu, dan juga ada orang Surabaya macam tu yang komentar di video saya dekat situ elok-elok dan bagi support kepada saya dan juga saling mendoakan antara dua negara macam tu lah komentar-komentarnya di video-video saya. Dan dekat sini memang sebuah sangat dah kalau pasal video tentang Malaysia tu semuanya komen inilah itulah Upin Ipin lah inilah Malaides lah itu. Kenapa Kenapa suka sangat macam tu? Kau bagi dengan berkataan macam tu, kau bagi puas ke? Kau bagi senang macam tu lah. Dan dekat sini akak ni bercerita pasal dia sebab dia kahwin dengan orang Malaysia, dikecam lah inilah sebab ada Fuji kan, Fuji dekat sana komentarnya semuanya sebab dijodohkan dengan orang Malaysia sama netizen yang suka dengan Fuji dan juga Amar macam tu lah, dijodoh-jodohkan. Dan ada juga yang anti Malaysia datang dekat sini dan banyak datang dekat situ komentarnya katanya semuanya tak suka dengan Malaysia, janganlah inilah itulah, ditinggalkan orang Malaysia suka sangat main perempuan macam tu lah, ditinggalkan nanti macam tu guys. Okey, dan dekat sini dia yang kata naik motor tu memang adalah sebab dekat sini kan semacam ibu-ibu dan juga ibu-ibu pakcik-pakcik tu memang saya mengalami sendiri dekat sini memang sangat tidak tidak baik lah macam tu lah, tak setertib macam tak seberapa tertib macam tu lah guys. Yang tertib itu yang bagian muda-muda yang paham dengan kendaraan macam tu lah, aturan kendaraan, aturan lampu sen ataupun aturan yang nak menyeberang, nak membelok macam tu lah. Kalau dekat sini ibu-ibu di Indonesia itu raja jalanan katanya guys, raja jalanan. Dia macam ni kan, ramai kalau ibu-ibu ni yang naik motor, kita yang duduk belakangnya kena hati-hati. Dia nak belok ke kanan, dia pasang lampu sen kiri guys, pasang lampu sen kiri macam tu, pasang lampu sen kiri terus belok macam tu. Dan ada juga dia nak belok ke kanan, dia pasang lampu sen kanan tapi dia berhentinya ke kiri dulu, ya okey je kan. Tapi kalau yang dekat belakang paham lampu sen ni, dia bagi rating lampu sen dekat kanan, dia pasti nak salibnya ke kiri macam tu lah. Tetapi banyak juga kejadiannya pasang lampu kanan ibu-ibu ni tapi berhentinya ke kiri, yang di belakang faham lampu sen dia nak salib ibu itu ke kiri tapi ibu tu dah belok kiri macam tu lagi. Itu dah jadi kecelakaan macam tu lah. Okey, jadi dekat sini kita boleh simak kenapa dekat sini bukan membanding-bandingkan apa ya, tapi dekat sini jangan dah macam ni. Kita sama-sama manusia dan kita sama-sama bangsa, memang berbeza macam tu lah, tapi kita saudara macam tu lah guys. Jadi janganlah suka sangat dengan suka saling menghina dan saling mengkecam ataupun saling mencaci macam tu lah. Sebab banyak jugalah netizen yang ada dengan Tominasa. Dulu saya pernah tengok video-videonya, komentarnya memang orang Indonesia yang anti dengan Malaysia ni mengkecam lah, inilah kahwin dengan Malaides dan ini macam tu lah. Okey lah guys, jadi cukup dengan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.